Cinta dari Lubuk Hati, bab 159. Yuki dan Rehan sedang bersiap keluar. Ponsel Rehan berbunyi. Melihat layar ponsel, sambil menjawab telepon sambil tersenyum kepada Yuki. Ken yang menelpon. Supaya Yuki dapat mendengar suara Ken, Rehan sengaja menspeakerkan ponselnya. Suara Ken terdengar sangat jelas di ponsel. Halo Papa, lagi di mana? Tante Yuki di mana, Pa? Ken ingin pergi ke wahana bermain. Boleh nggak, Pa? Suara anak yang sangat lucu. Memohon berkata, kata terakhir, Papa, boleh nggak? Sambil memohon dan takut ditolak. Yuki yang mendengarnya hatinya merasa sedikit kasihan. Rehan dengan suara lembut berkata, Sayang, Papa lagi di tempat Tante Yuki. Kami sebentar lagi keluar jemput kamu. Kamu ingin ke wahana bermain atau ke dunia bawah laut, kemanapun boleh. Hari ini, Papa dan Tante Yuki temani kamu bermain seharian. Ken langsung senang. Papa, benarkah temani aku seharian? Rehan tersenyum kecil. Iya, benar. Kali ini Papa akan menempati janji. Yuki langsung melihat Rehan sekilas. Kali ini akan menempati janji. Pasti sebelumnya sering tidak menepati janjinya. Wajar saja, Ken sedikit tidak percaya padanya. Ken, kamu mau berbicara dengan Tante Yuki nggak? Rehan sambil bertanya kepada Ken, melihat Yuki menanyakan keinginannya. Yuki langsung terkejut. Hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Di satu sisi telepon hening sejenak. Suara anak kecil sangat lembut terdengar. Tante Yuki. Yuki panik menganggukkan kepala. Iya, Ken. Berbicara satu kalimat. Selanjutnya bingung harus berkata apa. Hati Yuki berdegup kencang. Hidungnya merasa tidak nyaman, seolah ingin mengeluarkan air mata. Rehan yang melihat Yuki sedikit kewalahan. Dia merangkul pinggangnya, tersenyum sambil memegang ponsel. Ken, kamu tunggu Papa dan Tante Yuki di rumah ya. Kami segera pulang menjemput kamu. Iya, dadah Papa. Dadah Tante Yuki. Suara anak kecil yang jernih dan lembut. Mendengarnya merasa sangat bahagia. Yuki tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan di hatinya. Terasa sedikit sedih. Kenapa setiap anak ini berkata satu kalimat selalu saja dapat menggerakkan hatinya? Yuki tersenyum sendiri. Mungkin karena usia semakin tua, sudah mulai ada rasa keibuan. Apalagi Ken pernah meminum asinya. Terasa ada ikatan batin. Mobil Rehan parkir di lantai bawah. Mobil Lamborghini yang mewah. Terparkir di tengah-tengah parkiran, sangat menarik perhatian orang lain. Rehan mengemudi dengan cepat, seperti angin, sangat cepat. Mereka sudah sampai di rumah kediaman keluarga Rehan. Melihat pintu besi hitam yang begitu familiar, Yuki mulai memikirkan banyak hal. 5 tahun yang lalu, dia pergi dari sini. 5 tahun kemudian, dia kembali lagi ke sini, ke kehidupannya. Apakah sungguh hanya berjalan di tempat itu saja? Seorang pengasuh membawa anak kecil berdiri di belakang pintu, tidak jauh dari bawah pohon, seperti menantikan seseorang. Itu Ken kecil. Seketika, Yuki bernapas dengan cepat. Matanya tidak bergerak melihat anak kecil itu. Sedikit berharap, tapi sedikit takut juga. Apakah Ken akan menyukainya? Apakah
Ken masih mengingatnya. Kini di benak Yuki sedikit kacau. Rehan dan Yuki turun dari mobil. Pelayan memarkirkan mobilnya. Lalu Rehan menarik Yuki masuk ke dalam menuju arah Ken. Terlihat pelayan panik menuju ke arah Rehan. "Tuan, Anda sudah pulang." Tuan muda terus merengek ingin di sini menunggu Anda. Baru berkata setengah, pelayan itu tiba-tiba berhenti. Terlihat senang, lalu menarik tangan Yuki. "Nona Yuki? Ini Nona Yuki kan?" Yuki baru sadar, ternyata ini Bibi Dewi. Barusan hanya memperhatikan Ken, tidak melihat Bibi Dewi. "Bibi Dewi, lama tidak berjumpa." Yuki merasa sedikit kikuk. Saat dia pergi, begitu memaksa. Seperti itu sangat tidak baik. Sekarang dia malah kembali dengan Rehan. Tidak tahu bagaimana pemikiran Bibi Dewi kepadanya. Tidak disangka, Bibi Dewi meneteskan air mata. "Nona Yuki, syukur kamu sudah pulang. Beberapa tahun ini, Tuan selalu mengingat." "Bibi Dewi, kembali bekerja." Rehan tiba-tiba memotong pembicaraannya. Bibi Dewi sedikit kikuk, menghapus air matanya, lalu memberikan Ken kepada Rehan, lalu tersenyum-senyum kepada Yuki. Dia membalikkan badan dan pergi. Terlihat sekali, tadi Rehan sengaja memotong pembicaraan Bibi Dewi. Tadi apa yang ingin Bibi Dewi sampaikan? Rasa penasaran Yuki terlintas di kepalanya sebentar. Tapi pikirannya itu langsung direbut oleh Ken. Wajah kecil yang putih bersih, mata besar hitam berbinar, ada rasa sedikit bingung. Yuki langsung berjongkok, menyetarakan pandangannya. Dengan suara lembut dia bertanya, "Sayang, masih ingat nggak dengan tante?" Wajah yang bulat sangat menggemaskan. Yuki rasanya ingin sekali mencubit-cubit pipinya itu. Ken menghindari tatapannya. Sedikit malu bersembunyi di belakang kaki Rehan. Tapi rasa penasaran seorang anak, dia mengeluarkan kepalanya lagi, mencuri-curi melihat Yuki. Kepolosan anak kecil sungguh menggemaskan. Yuki merasa hatinya sangat lemah terhadapnya. Tersenyum mengeluarkan tangannya. "Sayang, jangan takut. Tante suka sama kamu. Sini sama tante, gandeng tangan tante, mau nggak?" Wajah Yuki penuh dengan senyum. Lembut, penuh dengan kasih sayang. Seperti matahari di musim semi, penuh kehangatan. Rehan melihatnya. Di dalam hatinya, dia merasa sangat bahagia dan puas. Yuki selesai berbicara. Ken kecil justru masih bersembunyi di belakang kaki Rehan. Tapi wajahnya mengeluarkan senyum. Ini senyuman malunya. Rehan merasa sedikit malu. Dia mengeluarkan tangannya, mendorong Ken ke depan. "Ken, kamu ini anak laki-laki. Kenapa seperti anak perempuan? Kenapa harus malu? Ini Tante Yuki. Cepat beri salam." Suara sedikit keras. Ken melihatnya sekilas. Senyum di wajahnya langsung menghilang. Tatapan matanya sedikit sedih. Yuki sedikit kesal dan sedikit kasihan. Rehan ini orang ceroboh. Sekali lihat sudah tahu dia tidak bisa membawa anak kecil. Mana ada yang berbicara seperti itu. Sangat melukai hati anak kecil. Yuki ingin melototi Rehan,
Karena ada Ken, dia masih menahan untuk tidak gegabah. Di depan anak, harus memberikan dia hormat orang tua. Ken, tidak apa-apa. Tunggu kamu mau bersalaman dengan tante. Nanti baru bergandengan dengan tante ya. Yuki berusaha menghentikan beban Ken kecil yang dikarenakan oleh Rehan. Senyumnya yang lembut dan tulus. Suaranya sangat indah. Ken merasa mendapat dukungan. Dengan cepat dia menganggukkan kepala. Wah, Ken hebat. Menganggukkan kepala ke tante. Ini juga memberi salam kepada tante. Yuki terus memujinya. Melihat wajah Ken yang indah. Tidak dapat menahan untuk tersenyum kepadanya. Anak kecil mendapatkan pujian, sangat kelihatan dia langsung senang. Melihat ke atas ke arah Rehan, matanya yang besar seperti berkata, "Papa, lihatlah, tante memujiku." "Puji Ken, cepat, puji Ken," Yuki dalam hati berkata. Seolah dapat mendengar suara hati Yuki, Rehan membungkuk, mengangkat Ken tinggi-tinggi. Wajahnya penuh dengan senyuman. Anak ini ada perkembangan. Sampai tante Yuki memujimu. Di udara Ken suara polos tawa anak kecil. Yuki melihatnya. Wajahnya juga penuh dengan senyum. Bibi Dewi dari belakang teras melihatnya. Dalam hati merasa, lebih baik Nona Yuki dengan tuan besar. Dilihat-lihat lebih seperti mereka bertiga itu seperti sekeluarga. Sedangkan Tania terlihat jelas tidak menyukai Ken, tapi berpura-pura seolah-olah sangat sayang kepada Ken. Nona Yuki itu berbeda. Dia terhadap Ken sangat sayang, seperti mengeluarkan hatinya sendiri. Sekali lihat juga tahu